Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Nurfadila dan ada juga rekan saya Vanessa Megawati Subagio. Kami dari Fakultas Psikologi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Di sini kami akan membahas film yang berjudul Dua Garis Biru yang akan kami kaitkan dengan teori perkembangan remaja. Belum masuk kepada pembahasan teori psikologi perkembangan remaja, di sini kami akan meringkas dulu film dari Dua Garis Biru. Film Dua Garis Biru ini dirilis pada tahun 2019 yang diproduksi oleh negara Indonesia yang banyak menyita perhatian masyarakat karena ceritanya yang dapat mengandung sebuah pesan untuk kalangan remaja. Film ini bercerita tentang sepasang kekasih, Dara dan Bima, yang merajut asmara di bangku SMA. Mereka tampak sebagai pasangan yang saling melengkapi dan mengisi, meski jauh dari kesempurnaan. Hubungan mereka yang harmonis dan romantis bahkan mendapat dukungan dari keluarga dan teman-temannya. Pada hubungan yang belum terikat secara hukum legal ini, Dara dan Bima sampai terlewat batas, di mana mereka bersenggama hingga Dara mengalami kehamilan. Pada awalnya, Dara dan Bima menutupi kehamilan tersebut. Namun pada saat di sekolah, Dara pingsan, sehingga kehamilannya tersebut diketahui oleh sekolah. Untuk selanjutnya, pihak sekolah memanggil orang tua dari kedua belah pihak. Dan orang tua Dara diberitahukan bahwasanya Dara akan dikeluarkan dari sekolah. Mendengar hal tersebut, orang tua Dara kemudian mengusir Dara dari rumahnya, dan ia pun terpaksa tinggal bersama Bima di rumahnya. Suatu saat, Dara mengetahui rencana orang tuanya yang akan menyerahkan bayinya kepada bibi dan pamannya yang belum memiliki anak. Di samping itu, orang tua dari Bima menyarankan mereka untuk menikah saja. Walaupun awalnya ibu Dara kurang menyetujuinya, tapi pada akhirnya pernikahan tetap dilaksanakan. Dalam pernikahan mereka, ada banyak lika dan liku yang dialami keduanya. Dara yang terus memimpikan ingin bersekolah di Korea Selatan juga menjadi topik utama pada film ini. Sempat tidak setuju kalau anaknya harus diberikan kepada bibinya, tetapi Dara juga memikirkan masa depannya dan juga masa depan Bima. Sempat terjadi cekcok antara kedua keluarga tersebut, sampai di mana Dara memasuki waktu persalinan, keduanya saling menguatkan satu sama lain. Lahirlah anak keduanya yang diberi nama Adam. Dan pada akhir cerita film ini, mereka memutuskan untuk berpisah. Dara melanjutkan pendidikannya, dan Bima mengurus anak mereka. Pada tahap perkembangan sosio-emosional di masa remaja, dibahas mengenai seksualitas. Seksualitas itu merupakan bagian dari pencapaian identitas yang dilalui oleh remaja. Apabila remaja mengalami kebingungan identitas, maka tak jarang ditemui adanya penyimpangan seksual yang dialami oleh remaja tersebut. Sehingga mereka melakukan hal nekat dengan bersenggama tanpa menggunakan pengaman yang berupa kondom pada pasangan pria. Selain itu, kurangnya informasi tentang resiko seks pada kalangan remaja juga menjadi hal yang sangat disayangkan. Karena pada dasarnya yang akan dirugikan di sini adalah remaja perempuan. Sehingga mereka pun nantinya akan putus sekolah. Dan hal tersebut juga nantinya juga berisiko lebih besar akan terulang kembali pada anaknya karena ibunya yang kurang pemahaman tentang risiko seks ini. Pada film Dua Garis Biru, Bima dan Dara kurang akan informasi mengenai seks. Maka dari itu, ketika melakukan hubungan terlarang, mereka hanya melakukannya saja tanpa memikirkan resiko apa yang akan mereka hadapi ke depannya. Walaupun hasil dari kehamilan Dara tidak memiliki masalah tertentu, tetapi keduanya memiliki perdebatan secara batin. Isu pendidikan yang dialami oleh Dara juga menjadi hal yang paling menjadi perdebatan dalam diri Dara.
Karena Dara sendiri yang pintar dan optimis untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan di luar negeri, harus mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk dirinya menjalani mimpinya tersebut. Lalu, dari mana sih remaja mendapatkan informasi tentang seks ini? Jadi menurut Kaiser Family Foundation dan kawan-kawan, mereka mendapatkan informasi tentang seks terutama dari teman-teman, orang tua, pendidikan seks di sekolah, dan juga di media. Menurut Committee on Psychological Aspect on Children and Family, mengatakan bahwa beberapa program sekolah mempromosikan pantangan sebagai satu-satunya pilihan, meskipun pantangan tersebut belum menunjukkan adanya penundaan aktivitas seksual pada remaja. Lalu menurut Chandra, remaja yang terekspos aktivitas seksual tinggi lewat konten televisi cenderung 2 kali lebih beresiko mengalami kehamilan dibandingkan dengan tingkat yang lebih rendah atau yang tidak mendapatkan ekspos dari televisi. Selanjutnya ada isu kehamilan pada remaja. Menurut Klein dan kawan-kawan, menjelaskan bahwa penurunan substansial dalam kehamilan remaja berdampingan dengan penurunannya hubungan seksual dini dan hubungan seks dengan berganti-ganti pasangan, dan meningkatnya penggunaan alat kontrasepsi. Rata-rata kelahiran turun tajam di antara orang muda di usia 15 hingga 17 tahun daripada di antara remaja usia 18 dan 19 tahun. Lebih dari 90% remaja yang hamil menyampaikan bahwa kehamilan mereka tidak diharapkan, dan sekitar 50% kehamilan remaja terjadi dalam kurun waktu 6 bulan setelah aktivitas seksual dini terjadi. Lalu selanjutnya, bagaimana hasil dari kehamilan yang terjadi pada remaja? Kebanyakan kasus memiliki hasil yang buruk. Hal tersebut dikarenakan karena banyak ibu yang kurang akan pendidikan. Ditemukan juga kondisi di mana remaja yang hamil ini tidak mendapatkan gizi yang layak, sehingga berat badan yang diperoleh oleh bayinya terbilang cukup jauh dari kata normal, sehingga bayi yang lahir pun cenderung prematur. Serta pada waktu kelahiran mereka tidak mendapatkan perawatan yang baik, bahkan ada pun yang tidak mendapatkan perawatan sama sekali. Pada kasus Dara di film 2 Garis Biru ini sedikit beruntung karena ia mendapatkan perawatan yang sangat baik dari keluarganya, walaupun sempat ada penolakan dari keluarga Dara karena merasa kecewa dan marah akan hal yang terjadi. Biasanya pada kelahiran dengan ibu yang masih di usia remaja sering terjadi bayi lahir cenderung prematur dan beresiko tinggi pada komplikasi kelahiran lainnya seperti kematian janin atau setelah lahir seperti infansi, masalah kesehatan, dan akademis. Lalu mendapatkan perlakuan kejam dan diabaikan, serta cacat perkembangan yang mungkin berlanjut di masa remajanya. Sebenarnya bayi-bayi yang lahir dari ibu yang lebih kaya juga memiliki risiko yang sama. Namun pada bayi yang dilahirkan oleh Dara di film ini, diceritakan bahwa bayi lahir dalam keadaan yang baik dan tidak memiliki gangguan apapun. Baik, demikian pembahasan kami mengenai film 2 Garis Biru yang dikaitkan dengan teori perkembangan sosio-emosional remaja. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan.